Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih min Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyatil kamilati daimah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ilmu ladunni wal mashrabu as-safi al-hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, juga di bulan yang mulia ini. Allah izinkan kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya kita ini menjadikan kita hamba yang merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tinggi selain Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini dijadikan amalan yang istiqamah agar kita selalu sujud kepada Allah di kapanpun, dimanapun, dalam keadaan sibuk ataupun lengah, dalam siang dan pagi hari, dan dalam keadaan luas rezekinya atau sempit rezekinya, jabatan tinggi atau tidak ada jabatan, Allah selalu izinkan kepala kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh yang dibahagiakan Allah selalu dunia dan akhirat. Kita membahas sedikit tentang kemuliaan bulan Rajab, dan bulan Rajab itu adalah bulan pintu gerbangnya daripada bulan suci Ramadan. Karena itu ulama juga mengibaratkan dalam ibarat yang lain bahwasanya sebagian ulama menyampaikan Ramadan Rajab syahrun takhalli, Rajab syahrun takhalli, wa Sya'ban syahrun tahalli, wa Ramadan syahrun tajalli. Bahwasanya bulan Rajab itu bulannya waktunya kita bersih-bersih, waktunya kita membersihkan tubuh kita. Umpama pengantin itu sebelum akad nikah dia pasti mandi yang bersih, samponya, sikat giginya, bahkan semua bulu-bulunya dirapikan, dicukur semuanya. Katakan makanya Rajab itu waktunya kita membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kotoran dosa yang zahir, dan yang lebih besar lagi dosa atau kotoran dalam hati kita. Karena apa? Karena penting untuk mengerti tentang membersihkan hati, karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Waktu masa di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kita, terkecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah hatinya bersih. Apa maksud hatinya bersih? Tidak ada penyakit-penyakit hati yang menemani kita saat kita dimakamkan di dalam kubur. Karena itu dikatakan Rajab ini bulannya waktu kita membersihkan hati yang paling tepat. Dan bulan Sya'ban setelah bulan Rajab ini adalah syahrun tahalli, waktunya kita mempercantik atau memperindah diri kita. Setelah kita mandi bersih, kita pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi yang baik,
siapkan persiapannya, dari songkoknya, dari celana dalamnya, dari sepatunya, semua siapkan. Waktunya kita berhias diri. Layaknya pengantin sebelum akad nikah dia pasti berhias diri dulu. Dan dikatakan Ramadan syahrun tajalli, Ramadan waktunya bulan berbahagia, bulan meraih keuntungan, dan bulan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena itu setelah mandi bersih, pakai baju yang baik, proses akad nikah, saksi-saksi mengatakan sah, maka seorang pengantin yang baru masuk dalam keadaan yang sangat bahagia-bahagianya. Malamnya selalu menjadi bahagia, siangnya menjadi bahagia, makannya pun menjadi lebih enak, tidurnya pun menjadi lebih enak. Begitu juga seorang hamba diumpamakan di bulan Ramadan patutnya layaknya merasakan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan yang enak sekali, yang nyaman sekali, yang baik sekali. Pantas orang tersebut di akhir bulan Ramadan mendapatkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ja'alanallah wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya dikembalikan dalam keadaan yang baik dan juga digolongkan dalam keadaan golongan orang-orang yang beruntung. Tapi kalau orang yang tidak mandi di bulan Rajab, tidak membersihkan diri di bulan Rajab, kemudian juga tidak memperhias diri di bulan Sya'ban, maka dia akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan yang malas-malasan. Masuk ke dalam bulan suci Ramadan, Ramadan dianggap bulan-bulan seperti bulan yang lainnya. Tidak ada peningkatan ibadah, tidak ada peningkatan dakwah, tidak ada menambah bacaan Al-Quran, tidak ada menambah iktikaf dalam masjid, tidak ada menambah sedekah di bulan Ramadan, tidak ada silaturahmi, putus silaturahmi, bermusuh-musuhan, tidak lagi dianggap penting oleh seorang yang tidak pandai memulai ibadahnya menyambut bulan Ramadan dari bulan Rajab. Karena itu pentingnya kita untuk menyambut bulan Ramadan dari bulan Rajab, dan tentu tidak lepas daripada hal yang lebih penting, yaitu bukan hanya menyambut zahir saja, tapi juga kita harus mengerti ilmu daripada ibadah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena banyak di kalangan umat Islam masih punya hutang puasa wajib di bulan Ramadan, khususnya kaum wanita yang belum dibayarkan sampai bulan ini, dan sampai bulan Ramadan berjumpa, maka dia bukan hanya berdosa tapi juga diwajibkan membayarkan fidyah. Makanya di bulan Rajab dianjurkan banyak puasa. Ini bagi orang yang punya hutang, dia bukan sunnah puasanya tapi wajib puasanya. Karena itu ilmu itu penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja, innama huruf adadul hasar, huruf yang digunakan Allah untuk memberikan batasan. Cuman ini, hanya dia, tidak ada yang lain. Apa itu? Hanya mereka para ulama, orang yang belajar ilmu agama yang sesungguhnya betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang tidak punya ilmu, dia tidak tahu arti takwa, dia tidak tahu arti amanah, dia tidak tahu arti meningkatkan amal ibadah. Dan ilmu ternyata hukumnya wajib, menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Terlebih lagi ilmu untuk melaksanakan ibadah yang rutin kita kerjakan. Tapi berapa banyak umat Islam sampai saat ini pun masih enggan dan malu untuk bertanya karena umur yang sudah tua. Yang memalukan adalah saat kita suruh kita tidak tahu ilmu tentang ibadah-ibadah yang pokok saja. Sebagai contoh kecil saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la salata liman la fatihata lahu.
tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena itu berapa banyak umat Islam masih sampai saat ini belum baca Al-Fatihah. Atau dia tidak tahu saat menjadi makmum, dia pikir hanya menjadi makmum mendengar imam saja, tapi dia tidak tahu kalau dia juga sebagai makmum wajib hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah rukun qauli, rukun yang diucapkan, maka wajib membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang sekiranya kalau kita berada di ruangan masjid ini sendiri, maka kita mengucapkan ucapan sepelan mungkin yang sekiranya kita mendengar dengan sendirinya. Jangan bahkan mengganggu, bahkan hukumnya haram. Kalau membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, dia mengeraskan suaranya. Ini mengganggu orang yang lainnya, bisa jadi hukumnya haram hukumnya. Tapi dia bacanya tuh pelan, sekedarnya secukupnya dia yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berapa banyak saat ini umat Islam tidak tahu kalau dia juga ternyata wajib bahkan rukunnya sholat membaca surat Al-Fatihah. Maka kita harus tahu penting, ilmu itu sangat penting, dan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan adalah belajar ilmu agama, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah para ustadz kita masjid-masjid, dan masjid ini alhamdulillah jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, tidak capek dan bosan mengajarkan kita ilmu agama, bahkan yang dasar-dasar, dan bapak-bapak yang belum tahu hukum lebih rincinya tentang sah atau tidak sahnya sholat, mumpung Allah masih memberikan umur, jangan pernah malu-malu untuk belajar. Jangan kita suruh anak-anak kita saja mengaji, tapi kita tidak bisa ngaji. Jangan kita suruh anak kita sholat, tapi kita tidak tahu rukun-rukunnya sholat. Dan ini penting, untuk ilmu itu sangatlah dianjurkan, dan terlebih untuk ilmu-ilmu yang wajib kita kerjakan di setiap hari. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya semua tujuan kita menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan kita mengamalkan amalan-amalan ibadah yang membawa kita mudah masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang enggan menuntut ilmu agama, malas menuntut ilmu agama, sampai dengan alasan sibuklah, alasan macam-macam, dia jauh dari pemahaman tentang ibadah, maka dia bisa dikatakan ibadahnya ibadah palsu. Kenapa? Karena sholat tapi tidak tahu ilmunya sholat. Contohnya, gambarannya yang gampang kita pahami adalah, jika seandainya saya mau beli rica yang harganya misalnya satu kantong itu satu kilo harganya Rp50.000. Saya mau beli rica di warung Rp50.000. Kemudian saya bayarkan penjual rica tersebut, saya bayar bukan dengan 50.000, tapi saya bayar dengan 5 juta rupiah. Kira-kira penjaga kios akan bahagia atau senang atau tidak? Dibilang, Pak Ustadz jangan, harganya 50.000. Tidak, saya mau bayarnya 5 juta. Ini hadiah buat Bapak. Senang gak kira-kira? Jual barang 50.000 tapi dibayarnya 5 juta. Mau tidak begitu? Ya Allah, mudah-mudahan diserui ini banyak orang begitu insya Allah. Jadi yang penjaga-penjaga kios ini bahagia sekali. Jadi jual barang 50.000 dibayarnya 5 juta. Tapi begitu tukang kios, penjaga kios lihat uang saya, ternyata uang saya 5 juta tapi palsu. Kira-kira orang kiosnya marah atau tidak? Dia marah. Pak Ustadz minta maaf, lebih baik 50.000 asli daripada 5 juta palsu. Tapi saya bilang, Bapak pikir-pikir dulu, 5 juta ini
Saya tidak perlu mikir, ini uang palsu. Bapak, 5 juta. Iyo, tidak. Mau 5 juta kah, 5 miliar kah, uang palsu mau bikin apa? Maka bagaimana keadaannya, tukang kios tadi akan marah sama saya. Dan begitulah keadaannya kalau kita memberikan ibadah kita kepada Allah, ibadah yang palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu ilmu itu, belajar itu penting. Mumpung ustadz yang muda-muda banyak belajar, tak waktunya. Ustadz ajari saya sholat, ajari saya bacaan sholat, jangan malu-malu. Atau WA Ustadz, ajari saya dulu kah, jangan depan-depan orang saya malu. Apa-apa, yang penting jangan sampai tubuh kita ditutup sama kain kafan, kita belum tahu ilmu tentang ibadah-ibadah yang wajib kita kerjakan. Karena itu, bahkan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Arjuni juga Ibn Abi Dunya, riwayatnya dhaif, tapi boleh kita jadikan riwayat yang dhaif untuk fadilah amal. Rasulullah bersabda, man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Barang siapa yang ingin lihat orang-orang yang terbebaskan dari api neraka, orang yang gak akan masuk api neraka, jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa dia wahai Rasulullah? Maka hendaklah kalian melihat orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu agama. Kita hari ini betul-betul mempraktekkan apa yang diajarkan di masjidnya Nabi Muhammad SAW. Sholat 5 waktu juga kajiannya, jadi kita paham tidak paham, mengerti tidak mengerti, kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, sholat subuh berjamaah, dan juga kita termasuk orang yang terbebaskan dari api neraka karena setelah sholat subuh kita masih belajar ilmu agama. Jadi kalau mau lihat siapa orang yang terbebaskan dari api neraka, ya bapak-bapak sama ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak ini ahli surga semuanya sudah. Bukan saya yang bicara, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan juga kita selfie. Ini ahli surga. Jangan. Ahli surga itu sifatnya pasti tawadhu, rendah hati, dan juga istiqamah. Karena itu ilmu itu penting, dan kita jangan kaget seperti pertanyaan kemarin, ada perbedaan tentang ilmu agama. Betul, perbedaan itu banyak. Bahkan masih ada waktu sedikit untuk sebelum pertanyaan. Ada kisah yang sangat menarik, motivasi untuk kita semuanya. Kenapa kita bingung dengan keadaan sekarang, banyak perbedaan? Perbedaan banyak hal. Bahkan perbedaan gaya ibadah. Seperti tadi sholat subuh. Ada yang enggak pakai kunut, ada yang pakai kunut. Mana yang betul? Mana yang enggak betul? Mana yang paling baik? Mana yang terbaik? Ini semuanya perbedaan ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Saya ambil gambaran kecil, kisah yang sangat menarik ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ini pernah memukul seorang badui. Badui ini orang dari pedalaman, dari desa. Dipukul sama Sayyidina Umar di masanya Nabi Muhammad SAW. Ketika orang badui ini di Masjid Nabawi, tiba-tiba dia baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, tapi bacaannya berbeda dengan fahamnya Sayyidina Umar. Tadi surat yang dibacakan sama imam di rakaat kedua itu surat Ad-Duha kalau nggak salah ya Ustaz. Surat Ad-Duha, Wad-Duha. Kita bacanya seperti itu. Di Indonesia lebih terkenal qiraat yang seperti itu. Satu orang dari kampung tiba-tiba baca Wad-Duhanya berbeda. Dia baca Al-Quran, Wad-Duha wal-laili idza saja. Sayyidina Umar dengar marah, langsung berdiri. Wah, ini penista Al-Quran. Kenapa saya taunya Wadduha? Kenapa bisa jadi Wadduha? Dia pegang bajunya. Weh, kau baca ulang Al-Quran tadi. Kenapakah? Baca ulang. Orang sudah takut, Sayyidina Umar yang pegang Pak.
Bapak, Sayyidina Umar ini betul-betul dia kalau jalan lewat lorong depan ini setan tidak berani lewat lorong. Sayyidina Umar ini kalau jalan semuanya takut. Dan siapa yang tidak tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Baru masuk Islam sedikit besar kepala, tapi karena Islamnya bukan karena sombongnya. Baru masuk Islam dia berdiri di tiang Ka'bah, dikatakan, "Hei, penduduk Mekah, saya Umar bin Khattab dan saya sudah masuk Islam." Ada yang tidak terima, kita ketemu di ujung kota, kita baku pukul, baku bunuh. Siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau jadi yatim, temui Umar bin Khattab. Baru masuk Islam sombong. Tapi begitu Sayyidina Umar bin Khattab, sampai akhirnya ini orang Badui disuruh baca lagi. Wadduha, sudah takut-takut bacanya, dapat tampar sama Sayyidina Umar. Kau baca apa? Wadduha, ketapuk, tampar sama Sayyidina Umar. Nangis sahabat ini. Sayyidina Umar, Pak, Masya Allah dia punya tangan ini. Ya mungkin 2 kali tangan begini, bayangin 2 tangan masuk ke muka ini. Nangis sahabat ini. Kata Sayyidina Umar, saya bawa kamu ke hadapan Rasulullah. Iya, saya juga mau mengadu sama Rasulullah, saya dapat pukul ini. Bawa. Ya Rasulullah, ini orang penista agama. Dia ganti-ganti Al-Quran. Kata Rasulullah, ini kenapa satu orang kesian dia sudah pegang dia punya muka ini. Ya Allah. Aduh. Saya mau pukul dia lagi nih. Sabar lo kata Rasulullah. Duduk. Kenapa? Ya Rasulullah, dia baca Al-Quran dengan cara menghina. Kenapa memang? Coba kamu baca. Kata Rasulullah sama orang Badui tersebut. Orang Badui membaca wadduha wal laili idza saja. Semua yang A kebanyakan dibaca E. Tapi kalau kita semuanya dibaca A, tapi ada beberapa satu ayat yang dibacanya ikut juga E. Kalau kita mau perjalanan atau naik mobil berkendaraan, Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Begitu dia baca kata Rasulullah, hakadza unzil. Begini diturunkan memang Al-Quran. Sayyidina Umar bingung, karena sudah terlanjur pukul toh. Ya Rasulullah, betul begitu. Begitu diturunkan, Umar coba baca. Sayyidina Umar baca juga sudah malu hati. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Nabi Muhammad, hakadza unzil. Begitu juga diturunkan. Jadi kami 2 ini betul wahai Rasulullah. Iya, kalian 2 betul. Sayyidina Umar terpaksa sudah terlanjur masuk tangan. Sayyidina Umar dekat sama Badui tersebut. Bapak saya minta maaf saya ikhlas, saya ridho, saya tidak tahu. Ternyata baru sekarang saya belajar. Katanya kalau belajar agama baru sedikit, jangan mudah menyalahkan orang lain. Saya belajar sholat subuh pakai kunut Ustaz. Kenapa Bapak Imam tidak pakai kunut? Sabar. Bapak imamnya sesat. Hei, sabar, sini. Duduk yang manis, belajar. Dalam sahabat pun ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Kenapa jadi masalah? Yang masalah itu kamu orang menyalahkan, belajar baru sebentar, tiba-tiba menyalahkan yang kunut. Atau yang tidak kunut, menyalahkan yang kunut. Ini yang jadi masalah. Atau mau kuasain, pokoknya harus kunut. Tidak kunut tidak bisa. Pokoknya tidak boleh kunut, tidak kunut, pokoknya saya tidak mau. Woi, sayang, agama tidak diturunkan untuk kita baku marah begitu karena kita tidak paham ilmu. Dan sampai itu kan ada cerita, kenapa Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran dengan Al-Qurannya saja berbeda-beda, sampai ada 7 qiraat. Nanti antum belajar lebih dalam lagi sama Ustaz, apa maksudnya 7 qiraat. Sampai kisahnya, ceritanya kenapa ada bacaan imalah atau he seperti tadi, itu Rasulullah datang ke satu kampung, tapi ceritanya panjang, nanti waktu habis mungkin kita manfaatkan untuk tanya jawab, biar jadi PR cerita kelanjutan besok ya. Itu juga, bagaimana Ustaz? Ya, dilanjut besok sudah ya. Ceritanya dilanjut besok, cerita kenapa ada wadduha. Ya, Bapak-bapak insya Allah besok kita hadir lagi insya Allah, mudah-mudahan. Masih ada waktu, kita biasakan diizinkan sama pengurus dan juga Ustadz untuk tanya jawab. Tafadhol yang mau bertanya silakan. Waktu sampai waktu isyraq.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin yang sudah punya pertanyaan, silahkan angkat tangan. Ada satu pertanyaan Habib dari seseorang jemaah. Pernah katanya mendengar salah satu ustadz baru-baru didengar, katanya boleh laki-laki bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya asal tidak nafsu katanya. Mohon dijawab katanya. Baik, Masya Allah. Pertama kita ambil apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis lebih baik, artian atau penjelasan hadisnya, lebih baik kepalaku ditusuk dengan besi panas 70 besi panas menusuk kepalaku, kata Nabi Muhammad, dibanding saya harus bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya. Bukan bersalaman, minta maaf. An yamassa jildul mar'ah li ghairi hilliha. Bersentuhan, bukan salaman, Pak Ustadz. Jamaah faham, dengerin. Ini bukan salaman ya. Nabi Muhammad mengatakan lebih baik saya ditusuk 70 besi panas di kepala saya dibanding saya harus bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Apalagi salah. Ini lebih bahaya lagi, mungkin lebih dahsyat lagi hukumannya. Tapi Ustadz, kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad bersentuhan dengan para wanita yang bukan mahramnya itu banyak. Ya, betul. Dalam hadis Bukhari Muslim bahkan disebutkan betul. Tapi itu bukan dijadikan dalil oleh seluruh ulama dan sepakat 4 mazhab tidak menjadikan itu dalil, karena itu khususiyah, kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad pimpinannya umat Islam, Nabi Muhammad tidak ada batal wudhu dengan umatnya. Seperti itu penjelasannya. Memang dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu ada perbedaan, dan bahkan mazhab Imam Malik kalau tidak salah itu memang beda keadaannya untuk suami dan istri. Suami istri kalau punya wudhu kemudian bersentuhan, tidak ada syahwat di antara salah satunya atau dua-duanya, maka wudhunya tetap sah dan tidak batal wudhu. Betul. Kalau suami istri bersentuhan tidak syahwat, maka wudhunya tetap berjalan. Bukan selain suami istri. Kalau selain suami istri tetap hukumnya haram. Paham? Berarti Ustadz, kalau saya salaman sama perempuan itu nggak boleh. Nggak boleh. Ustadz, saya biasa salaman dulu. Ya sudah, sekarang jangan lagi salaman. Tapi Ustadz, saya lihat biasa orang. Lah, kalau orang biasa nggak apa-apa. Tapi kita ingatkan, kita ajarkan. Jangan kita langsung main salah-salahkan. Kok haram. Masuk neraka, kalau neraka jahanam diinjak malaikat. Jangan. Pak, kayaknya saya pernah dengar Ustadz nggak boleh salaman sama yang perempuan. Tapi Ustadz, kita kan di sini minoritas. Kebanyakan di sini non muslim. Maka bagaimana Ustadz? Bapak percaya nggak Pak? Kalau pemerintahan dari Jepang, kalau datang ke negara manapun, mereka pasti penghormatannya yaitu apa? Seperti ruku, walaupun bukan ruku betul, karena ruku sujud kepada selain Allah itu diharamkan. Tapi ini orang Jepang, budayanya Jepang. Bagaimana cara orang Jepang salamannya? Arigato. Betul nggak? Pernah ke Jepang nggak? Woi, tidak ada yang pernah ke Jepang. Maksudnya ini diserui saja. Atau nonton film Jepang, tahu nggak? Film samurai. Gimana salam mereka? Arigato. Itu di seluruh dunia Pak. Orang Jepang ke Amerika dia arigato, dia ke Indonesia arigato, tetap ke Papua lagi.
Mau salam begini kan? Tidak, dia tidak pakai salam begitu. Dia tetap ai. Itu dunia terima nggak? Oh ini orang Jepang. Kenapa? Jepang tidak malu menunjukkan salam penghormatannya karena itu budayanya orang Jepang. Kenapa umat Islam saat ini malu untuk menunjukkan salamnya umat Islam tidak boleh bersalaman dengan perempuan? Orang Jepang tidak malu. Terus kita malu umat Islam. Nanti saya kalau tidak salaman saya dibilang Islam garis keras. Garis keras bagaimana? Kau yang bikin diri kau keras dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ketemu sama perempuan bisa begini, bisa begini. Ucapan selamat siang, assalamualaikum, ucapan seperti ini. Kalau dia tanya, Bapak kenapa tidak salaman? Maaf ibu, mama, adik, kakak, saya dilarang dalam agama saya menyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Kenapa begitu? Karena wanita dalam Islam itu sangat dimuliakan. Tidak boleh disentuh kecuali dengan suami atau kerabatnya saja. Saya bukan kerabat, jadi begini batasan saya menghormati. Ini peluang untuk berdakwah. Dakwah bisa siapapun, bukan hanya ustaz. Tapi kalau ada yang mengatakan seperti itu, mungkin salah paham. Yang dimaksud pahamnya tidak batal dibolehkan, yang penting tidak ada syahwat. Itu kalau untuk suami istri yang punya wudu, maka wudunya tidak batal kalau bersentuhan tidak ada syahwat. Seperti itu. Bahkan sambil kisah sedikit, ada satu ulama dari anaknya, laki-lakinya ini ulama dari kalangan NU, Nahdlatul Ulama, dan menikah dengan juga ulama tapi keluarga Muhammadiyah. Ini kisah nyata, karena teman saya sendiri. Jadi dari Muhammadiyah kalau tidak salah itu bersentuhan dengan suami kalau tidak syahwat tidak batal. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada teman Muhammadiyah mungkin bisa ingatkan saya. Betul tidak seperti itu? Ada Muhammadiyah di sini? Dari Muhammadiyah itu bersentuhan suami istri nggak batal wudu, yang penting tidak ada syahwat. Jadi teman saya yang laki-laki dari NU, kalau NU itu sedikit keras. Dia bersentuhan syahwat nggak syahwat batal. Jadi waktu malam pengantin si laki-laki mau sholat sunnah dulu, sholat sunnah taubat. Begitu sholat sunnah rakaat pertama Allahu Akbar. Baru belum selesai surat Al-Fatihah, istrinya colek pipinya. Istrinya dari Muhammadiyah, karena menurut istrinya saya sentuh sholatnya nggak batal, kata si Muhammadiyah. Tapi kata si NU nggak bisa, ini batal. Akhirnya wudhu ulang, wudhu lagi, sholat sunnah lagi. Allahu Akbar. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua si istri yang baru sah jadi istri dicubit hidungnya. Sengaja bercanda. Oh mulai emosi. Dibilang, adek sabar dulu kak. Kasih waktu kakak sholat dulu sama Allah, minta untuk kuat kak, untuk apakah? Dibilang, kakak itu tidak batal. Adek itu batal, saya belajar dari kecil batal. Kakak, dalam pemahaman saya, bapak saya ngajarin tidak batal. Stop sudah. Batal pokoknya. Saya ulang sholat. Diambil wudhu lagi, sholat lagi. Pas sholat yang ketiga kali, sudah rakaat pertama aman, gak diganggu sama istrinya. Pengantin baru biasa bercanda ya. Kemudian rakaat kedua sudah mau selesai, sudah pas mau tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawat thayyibatul, dipegang lagi hidung. Suami marah. Akhirnya sudah gara-gara seperti itu gak jadi sholat akhirnya suaminya. Gara-gara bercanda kecil seperti itu yang jadi malah anak, alhamdulillah. Paham? Jadi kalau ada ustadz yang salaman mungkin dalam paham beberapa mazhab dari Imam Abu Hanifah kalau saya tidak salah. Dibolehkan jika dengan syarat si laki-lakinya ini tua sekali yang sudah tidak ada syahwatnya. Artinya si bapak laki-laki yang tua ini kalau ada perempuan minta maaf tidak berbusana pun dia tidak syahwat.
karena sudah mati syahwatnya. Istilahnya itu sudah dikebiri, sudah nggak bisa bangun, sudah nggak ada gairah, sudah pikirannya sudah kuburan saja. Sakit, komplikasi macam-macam yang seperti itu boleh? Boleh, walaupun itu khilaf. Atau sebaliknya, perempuan yang sudah tua sekali, maka boleh salaman, kalau menghormatinya boleh dengan syarat si perempuan sudah tidak ada syahwat lagi. Tapi tetap tidak boleh kalau seandainya si laki-laki yang tua seperempuan mau salaman ternyata yang syahwat perempuannya, maka itu tidak boleh. Nah kira-kira kalau mau salaman sama yang gak punya syahwat atau para ustadz yang menyampaikan seperti itu, saya mau tanya, ustadznya punya syahwat gak? Punya Habib. Syahwatnya ada normal, bisa syahwat sama perempuan, bisa. Si perempuan tanya, masih ada syahwat? Masih Ustadz. Kalau begitu haram, hukumnya tidak boleh. Paham? Seperti itu hukum, kita harus ngomong yang jelas ke depan. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Masih punya pertanyaan, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya mau tanyain masalah yang sekarang ini, mungkin masalah HP ini. Masalah HP. HP ini kan isinya berbagai macam informasi, termasuk di situ ada video-video, ada foto-foto perempuan, ada video-video porno di dalamnya. Dan kalau HP ini dibawa sholat itu bagaimana hukumnya? Ada yang dikantongi, ada yang ditaruh di bawah. Ini saya belum selalu jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya? Padahal di situ kan banyak foto-foto atau film-film porno yang ada di HP itu kan bukan muhrim kita. Ya. Ini bagaimana ini, Ustaz? Makasih. Baik, insyaallah pertanyaan yang sangat bagus. Hukum handphone sendiri dalam syariat tidak ada masalah. Handphonenya, hukum handphone tidak ada masalah karena lil wasail hukmul maqasid. Setiap sarana apapun untuk kita melakukan hal apapun, baik itu halal atau haram, maka sarana ini dijadikan hukumnya ikut dengan tujuan. Contoh, Bapak punya motor. Motor digunakan untuk pergi ke masjid. Maka motor Bapak pun menjadi pahala yang besar karena Bapak beli motor digunakan untuk ke masjid. Itu maksudnya lil wasail, setiap wasilah untuk kita mencapai titik kebaikan itu semuanya menjadi pahala. Contoh yang lain lagi, setiap orang yang berangkat umroh atau haji, maka setiap nafkah yang dikeluarkan akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Maksudnya apa? Uang itu kita pakai untuk bayar umroh, karena umroh kan bayar. Lain cerita kalau gratis, maka uang yang kita gunakan juga dihitung uang ibadah untuk berangkat umrohnya. Kita mau berangkat umroh, tapi uangnya juga dihitung uang umroh, uang ibadah, semuanya ibadah. Begitu juga kalau kita punya motor tujuannya untuk nabrak orang. Nabrak orang itu dosa nggak? Dosa. Maka motor yang kita punya itu juga sama dosanya. Artinya kita belinya sudah salah, belinya sudah haram, pakainya haram, dan sampai ke tujuan-tujuan yang haram. Begitu juga dengan handphone. Kalau kita pakai handphone tujuannya untuk mempermudah komunikasi, untuk mempermudah silaturahmi, untuk mencari informasi yang baik, untuk melihat hal-hal yang baik, apalagi mendengar ceramah, apalagi membantu kita mengaji Al-Quran, maka handphone pun hukumnya menjadi sarana untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi kalau tujuannya beli handphone untuk godain janda sebelah, untuk nonton film porno, naudzubillah min zalik, untuk hal-hal yang enggak baik, maka handphone pun hukumnya juga menjadi haram. Dibawa kemanapun tetap haram karena isinya ada yang tidak baik. Apalagi ada porno, memang film yang disimpan di dalam handphone kita, maka ini hukumnya haram. Dibawa ke sholat, sholatnya sah tapi berdosa. Sama seperti kalau kita mencuri baju orang. Kita mencuri baju orang, tidak najis bajunya. Bajunya kita pakai sholat, maka sholatnya sah tapi berdosa. Begitu juga dengan handphone yang ada film porno atau ada hal, bukan hanya film porno. Misalnya sekarang ada aplikasi judi online. Ya, ada banyak aplikasi pinjam online. Aplikasi-aplikasi yang semua ada iklan-iklan yang enggak beres, yang enggak betul. Itu kalau mau sholat tidak diaktifkan atau ada di handphone kita, ini hukum sholatnya sah tapi berdosa, bahkan dosanya dosa besar. Kenapa? Menghina apa yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, dia menghina masjid karena membawa kotoran dalam masjid. Yang kedua, dia menghina membawa handphone dalam keadaan sholat. Ini dosa yang sangat besar hukumnya. Jadi tidak bisa kita hukumi handphone langsung, tapi lihat tujuannya, arahnya kemana, sebagaimana apa sarana yang lain selain handphone juga seperti itu. Kita beli rumah, atau kita bangun kos-kosan, atau kita beli hotel. Hotelnya kita tujuannya untuk orang kalau mau tinggal, atau orang transit, orang dari perjalanan jauh, dan dia sendiri atau berdua tapi jelas suami istrinya, maka hotel itu bisa mencari nafkah yang baik untuk kita. Nafkahnya bisa kita bangun masjid, bisa pergi umrah, bisa haji, itu sah dan boleh. Dan bahkan mendapatkan pahala. Tapi kalau bangun hotel sengaja bikin hotel plus yang kerja, yang jaga, yang bangun, yang masuk dan keluar semuanya mendapatkan seperti itu. Jadi lihat tujuannya, baru kita menghukumi sarananya. Handphone itu hukumnya mubah, tidak wajib punya handphone, tidak haram juga punya handphone, tergantung bagaimana menggunakan handphone tersebut, itu yang menjadikan hukumnya haram atau mubah. Seperti itu kurang lebih, wallahu a'lam. Ada lagi? Lagi yang bertanya? Sudah isyraq? Sudah isyraq? Belum? Ada waktu? Ada waktu, tafadhal. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak atau ada ibu di belakang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, yang ingin saya tanyakan, jadi Habib, apa sholat apa tanpa baca Al-Fatihah sholatnya tidak sah? Biarpun makmum juga harus ikut membaca. Ini kalau terus membaca Al-Fatihahnya belum sempurna, tapi imam sudah mulai ruku, bagaimana Habib begitu? Itu yang saya tanyakan. Berarti gambarannya saya belum lancar baca Al-Fatihah. Iya, gitu. Tapi saat saya belum lancar karena bacanya masih pelan-pelan, masih lupa-lupa, coba-coba, dan ketika belum selesai bacaannya maka imam sudah ruku. Maka bagaimana saya ini kalau saya teruskan Al-Fatihah, nanti saya ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal, dan nanti batal sholat jamaahnya. Karena berjamaah itu batal kalau meninggalkan 2 rukun. Jadi kalau pas imam sujud, Bapak masih belum ruku, Bapak sholatnya batal. Itu bagaimana hukumnya? Ada 2. Yang pertama, Bapak bisa niat mufarokoh. Apa niat mufarokoh? Saya niat terpisah dari imam, tidak lagi berjamaah. Itu cukup, dalam hati saja cukup. Dan lanjutkan bacaan Fatihah kita dengan perlahan-perlahan.
Tapi kalau kita memang sangat lambat sekali dan memang butuh belajar, maka cukup sebagian dari surat Al-Fatihah pun kita tetap sah. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Dan itu menjadi motivasi dan alasan kita untuk belajar baca surat Al-Fatihah dengan baik. Artinya kan imam itu tidak sembarang imam. Imam itu harus ada syaratnya. Imam itu harus mengetahui keadaan jamaahnya. Oh, ini jamaahnya semuanya ahli Al-Quran, maka dia boleh baca surat pendek. Oh, ini imam makmumnya semuanya masih bacanya masih pelan-pelan, maka imam disunnahkan baca surat panjang dalam sholat subuh, dalam sholat zuhur, juga sholat asar, dan juga sholat isya disunnahkan baca surat yang panjang. Itu untuk membantu jamaah menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Seperti itu. Ini biasanya kalau saya sholat taraweh kalau di kampung itu ya. Nah, kadang ingin saya tanyakan, bacanya Al-Fatihah itu untuk makmum apa setelah untuk rakaat kedua ya, Habib, yang ini saya tanyakan. Apa setelah takbir, kan yang saya pahami itu setelah imam baca Al-Fatihah sudah selesai baru makmum ikut baca. Betul. Terus biasanya itu kalau untuk tarawih di kampung cuma baca kulhu ya. Itu kalau kita baca Al-Fatihah kan enggak sampai sempurna Al-Fatihahnya. Itu bagaimana? Ingetin imam. Imam, jangan kulhu terus kah? Sedikit-sedikit atau kulhunya baca 3 kali kalau boleh. Punten, minta maaf Pak Imam, saya ini baru belajar baca Al-Fatihah, tolong sedikit kah? Kan imam, nah, kebanyakan memang juga banyak tidak paham, bahkan tidak baca sama sekali. Itu kewajiban kita. Jangan bicara ilmu yang tinggi, kita ajarkan dulu bapak-bapak, ayo baca Fatihah, itu hukumnya wajib. Ajarkan, di sini ada ustadz, ada orang-orang yang paham, bisa saling membantu. Bapak punya handphone, ada paket datanya. Kalau paket datanya ada, buka YouTube, baca surat Al-Fatihah, ulang-ulang berkali-kali sambil kita ikutin. Setelah kita bisa berkali-kali baru datang ke Ustaz, coba dibetulkan. Kita belajar dari YouTube itu boleh, jangan langsung kita lepas tangan sudah, yang penting saya belajar di YouTube. Enggak, datang ke Bapak Imam, tolong dengar bacaan saya betul atau tidak, ini dibetulkan. Di handphone juga dapat pahala. Paham insyaallah Pak? Ada lagi? Sudah waktu isyraq Ustaz? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil kita menunggu isyarat 6 menit lagi, saya akan gunakan kesempatan ini. Bahwa dulu sebelum Covid ada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Pusat. Waktu itu ini karena genting-gentingnya kita masyarakat menggunakan sangat membutuhkan masker. Waktu itu saya dengar di televisi karena ini sangat diperlukan, terus banyak yang menggunakan kesempatan untuk memborong masker ini. Dan pada waktu itu MUI mengeluarkan fatwa bahwa yang menimbun masker atau yang mempergunakan kesempatan ini adalah haram. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, apakah ada fatwa temporer dan ada fatwa yang permanen? Karena sesudah kembali kita normal kembali, apakah ini kembali dicabut fatwa ini atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Itu fatwa betul dan saya setuju karena penimbunan dalam hal kebutuhan yang dibutuhkan mendesak apalagi mendesak pada masyarakat itu hukumnya haram, berdosa. Dan setelah keadaannya aman dia mau timbun kah, dia mau apa, gak ada masalah karena tidak menjadi kebutuhan mendesak. Seperti sekarang ada orang mau timbun masker, boleh silakan timbun yang banyak sayang. Satu rumah kalau bisa kasih full isinya masker gak ada masalah. Tapi saat orang diwajibkan pakai masker saat itu dia menimbun, kalau dia timbun beda ya, menimbun sama dia pedagang pemborong. Kalau dia beli masker yang banyak baru dia jual itu boleh. Beda kalau dia timbun sengaja dia tahan biar harganya mahal, biar orang susah, biar orang cari semuanya ke dia. Nah ini yang haram. Begitu juga keadaannya dengan BBM. Bahan bakar kalau ditimbun-timbun, ditahan-tahan, padahal ada ditahan-tahan hukumnya haram. Kenapa? Karena itu kebutuhan hari-hari masyarakat tanpa melihat muslim atau bukan. Itu kebutuhan manusia apalagi diserui. PBU-nya cuma satu ya. Antrinya astagfirullahaladzim. Kadang sudah antri lama-lama begitu giliran kita habis ya. Ya mudah-mudahan dengan berkah kajian ini insya Allah mudah-mudahan lancar banyak dan semakin banyak bapak-bapak semuanya punya SPBU masing-masing. Allah. Jadi pengusaha minyak insya Allah. Kalau memang Pertamina punya tapi ditimbun atau punya tapi dibatasi sama pemerintah karena beberapa aturan yang saya paham, saya kenal dengan pengusaha-pengusaha SPBU, dia bukan nggak punya tapi dibatasin misalnya per hari 8 ton, per hari 12 ton, dibatasin sama pemerintah, sedangkan kebutuhan masih banyak dan pemerintah membatasi tidak ada alasan, cuman pengen-pengennya saja, maka itu haram, zalim. Makanya pimpinan itu sangat penting. Maka pimpinan itu kita anjurkan, kita tidak mengatakan selain muslim itu tidak baik, tapi kita mengatakan pilih lebih baik yang sujud sama Allah Subhanahu wa taala karena orang yang sujud sama Allah lebih besar amanat. Tapi Ustadz, ada orang yang sujud sama Allah tapi lebih gila lagi. Masya Allah. Justru yang non muslim yang sangat baik. Masya Allah. Dan itu urusan belakangan, jangan kita bahas dulu karena musimnya lagi berbahaya. Ya, seperti segala macam jenis penimbunan barang yang dibutuhkan sama masyarakat hukumnya haram. Dan itu fatwa sampai sekarang masih ada, belum dicabut ya, tapi akan lepas dengan sendirinya. Itu sifat fatwanya bukan fatwa yang paten, tapi fatwa dengan keadaan menyesuaikan waktu, tempat dan zaman. Wallahu. Tanya lagi. Selesai waktu isyraq sudah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaftah alaina futuhal arifin wa yufiqihna fid din wa yunawwir qulubana wa uqulana binurul Qur'an wa ta'liman nabawiyyah wal iqtida bi nabiyina Muhammad qawlan wa fi'lan wa amala wa barik lana fi syahri Rajab, barik lana fi Sya'ban wa balligh ma Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatul Qur'an. Allahumma arzuqna hubbuka wa hubbu man yanfa'una hubbuhu 'indak. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.